Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan mengenai sasis dan pemindah tenaga atau disingkat PSPTKR ya. Jadi yang akan dibahas adalah mengenai kopling. Oke, sebelum mengawali kegiatan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi manfaat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi di kelas ya, untuk penilaian sikap dan juga untuk laporan ke kurikulum. Oke, kita mulai saja. Ini apa yang dimaksud dengan drivetrain? Nah, ini drivetrain itu adalah penggerak dari kendaraan ya. Jadi asal mulanya kendaraan itu bisa maju bergerak itu adalah dari komponen engine atau mesin ya. Jadi di engine itu ada terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar di atas torak ya. Kemudian nanti mendorong piston untuk bergerak lurus naik turun, kemudian nanti berubah menjadi gerak putar oleh polos engkol. Kemudian nanti berlanjut ke setelah engine itu masuk ke clutch atau kopling, kemudian disambung lagi ke transmission, kemudian ke poros propeller shaft, kemudian ada diferensial dan rear wheel atau roda belakang. Jadi ada front wheel, ada rear wheel. Jadi ini adalah contoh daripada mesin di depan penggerak roda belakang. Jadi mekanisme pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin disebut dengan powertrain ya. Jadi ini secara keseluruhan pergerakan ini disebut dengan powertrain, sedangkan drivetrain itu yang menggerakkan awalnya. Yang kemudian mekanisme powertrain atau pemindah tenaga yaitu ada kopling atau clutch, transmission atau transmisi, propeller shaft atau poros propeller, diferensial, kemudian ada axle dan drive shaft. Axle itu poros, kalau drive shaft itu poros penggerak ya. Jadi ada poros yang penggerak dan ada yang digerakkan. Oke, ini jadi dijelaskan lagi, drivetrain itu ada piston yang bergerak ke top dan ke bottom atau ke atas dan ke bawah, itu karena adanya terjadinya proses siklus pembakaran di sana ya. Kemudian piston itu terhubung dengan batang piston, kemudian nanti dia akan memutarkan poros engkol yang warna biru. Jadi piston bergerak lurus, poros engkol bergerak berputar. Kemudian putarannya ini disambung lagi ke belakang, itu ada yang namanya flywheel. Sebelahnya piston ada flywheel atau roda gendeng atau roda gila ya disebutnya kadang-kadang, atau disebut juga sebagai penyeimbang ya. Kemudian setelah flywheel itu ada kopling. Nah, kopling ini digerakkan, di atas itu ada pedalnya yang diinjak. Nah, setelah kopling itu ada transmisi ya, terdiri dari gigi-gigi atau roda gigi ya, untuk mengubah putaran, untuk mengubah kecepatan ya, tenaga juga akan pengaruh. Kemudian dari transmisi ini tersambung ke poros diferensial ya, atau poros propeller ya. Poros propeller ini bisa kalian lihat di bawah mobil truk atau di bawah mobil kijang. Kemudian dari propeller shaft ke sebelah kanannya lagi, di situ ada differential gear, final reduction. Kemudian gerak putar dari propeller shaft itu akan diubah menjadi gerak maju atau gerak mundur pada roda kiri dan kanan, yaitu roda yang di atas dan di bawah ya. Yaitu axle shaft ya. Axle shaft sebagai drive shaft atau sebagai axle shaft itu poros ya. Jadi sebagai poros penggerak. Jadi ini menggerakkan jadi mobil mesin di depan penggerak roda belakang. Ada juga mobil yang mesin di depan penggerak roda depan. Nah, ini powertrain mekanisme, yaitu mekanisme yang meneruskan tenaga dari mesin ke roda ya. Jadi ini adalah salah satu box transmisi atau gearbox ya. Jadi itu yang sebelah kiri yang kuning itu adalah poros input yang terhubung ke kopling atau rumah kopling yang dari mesin ya. Poros input itu yang nyambung dari mesin ke kopling. Kemudian yang sebelah ujung kanan itu adalah poros output, artinya keluar dari transmisi itu akan tersambung ke poros propeller. Nah, kemudian di antara poros input yang kiri dan poros output yang kanan itu di tengahnya ada roda gigi. Ya, untuk perubahan kecepatan ada gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5 dan 1 gigi mundur atau reverse.
Nah, itu di atas di bawahnya lagi itu ada yang berwarna putih, itu adalah poros counter ya. Jadi perputaran itu dari input ke output itu melalui poros counter dulu, nanti dikembalikan ke poros output ya, dari input counter ke output. Tapi ada juga yang langsung dari input ke output, itu nanti dijelaskan pada materi khusus transmisi. Nah, ini adalah konstruksi kopling, di mana yang kuning itu adalah lubang hub yang tersambung ke poros input transmisi atau putaran dari mesin ya. Jadi yang warna kuning itu adalah poros input. Nah, ini kopling mekanis. Jenis koplingnya yaitu yang kopling mekanis itu artinya murni tenaga kita karena dihubungkan dengan kabel ataupun dengan kawat. Jadi antara pedal kopling, kemudian melalui kabel, kemudian ada release fork itu garpu penekan, dan clutch cover itu akan menekan rumah kopling. Ini kopling hidrolik. Nah, kopling hidrolik ini masih dengan tenaga kita, hanya akan terasa lebih ringan karena ada mekanisme komponen hidrolik ya di sana yang dinamakan master cylinder ya. Nah, di rem juga ada semacam ini, disebutnya master. Kadang-kadang suka master cylinder rem. Kalau ini master cylinder kopling. Di situ ada tempat pengisian oli kopling ya. Kemudian nanti dari master cylinder tersambung ke kabel, bukan kabel, selang ya, selang oli. Kemudian nanti tersambung ke release cylinder, dari release cylinder menekan ke garpu release fork ya, dan dia akan bergerak menekan clutch cover ya. Jadi ini adalah mekanisme hidrolik, ini lebih ringan daripada yang mekanik tadi yang murni tenaga kita. Jadi ini yang sekarang dipakai adalah yang tipe kopling hidrolik. Oke, ini adalah clutch atau kopling secara rumah kopling ya, dilepas nih ya. Jadi kopling itu letaknya di antara mesin dan transmisi. Jadi fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Jadi gimana jalan ceritanya adalah begini. Jadi kalian kalau misalnya pada saat memanaskan mesin itu harus di gigi netral atau N ya. Nah, itu pada saat akan masuk ke gigi 1 itu kopling diinjak dulu. Kemudian nanti kita masukkan ke gigi 1. Nah, pada saat itu putaran dari mesin itu akan terhubung ke transmisi gigi 1 ya. Sudah berjalan perlahan, kemudian nanti kita mau meningkatkan kecepatan dan putaran, itu harus diputuskan dulu. Putaran dari mesin ke transmisi harus diputuskan dulu dengan cara kita menginjak kopling. Pada saat diinjak, kopling terlepas, artinya putaran dari mesin terputus. Kemudian kita pindah dari gigi 1 ke gigi 2. Nah, setelah gigi 2 masuk, baru kopling kita lepas pijakannya, nanti putaran dari mesin terhubung ke transmisi dan langsung berhubungan ke roda belakang. Nah, itu jadi cara kerjanya ya. Jadi syaratnya itu bisa dibaca, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi harus dengan lembut, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Nah, ini adalah komponen dari rumah kopling. Ada flywheel atau roda gila atau penyeimbang ya putaran. Kemudian ada clutch disc atau plat kopling, ada pressure plate itu plat penekan, ada diafragma spring. Ini untuk tipe kopling pegas diafragma. Kemudian ada clutch cover atau rumah kopling atau tutup kopling. Kemudian di situ ada release bearing, itu bantalan seperti lahar ya untuk menekan rumah kopling. Kemudian ada release fork atau garpu penekan ya. Selanjutnya clutch cover atau rumah kopling. Jadi ada dua tipe, yang coil spring atau pegas coil. Ini dari namanya itu pegasnya berbentuk kayak per gitu ya. Kemudian diafragma spring, pegas diafragma ini bentuknya kayak matahari, yaitu pegasnya di tengah. Selanjutnya clutch cover tipe coil spring. Ya, ini keuntungannya penekanannya terhadap plat kopling kuat, kerugiannya tenaga untuk menekan plat kopling lebih berat. Konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Nah, ini penekanannya lebih berat nih ya. Biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang berat. Kemudian clutch cover tipe diafragma.
Kalau yang tipe diafragma ini tenaga penekanan ringan, keuntungannya penekanan plot coupling lebih merata ya. Kemudian tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal, atau gaya sentrifugal itu kayak apa, gaya putar ya, kan ada di fisika itu ya. Kemudian kerugian penekanan terhadap plot coupling lebih kecil ya. Ini jadi nanti kelebihan kekurangannya bisa kalian cari lagi di clutch atau plat coupling. Nah, ini bentuk dari plat coupling. Ini ada bagian-bagian, ada yang namanya phasing, yaitu bidang gesek untuk meluruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Ada yang namanya cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Ada torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Kemudian mekanisme penggerak kopling, ya tadi udah jelaskannya, kopling mekanis, yang mekanik, yang kedua kopling hidrolik atau hydraulical clutch. Kopling mekanis ya seperti ini, ada pedal yang kita injak ya, clutch pedal, kemudian nanti ada clutch release lever, ada tuasnya penekan, kemudian ada clutch release cable. Ini kalau mekanis kembali lagi kita ke ini ya, dengan menggunakan kawat ya. Jadi ini tenaga murni ya, tapi ini sudah jarang digunakan. Kemudian ada clutch cover, tutup kopling, ada release fork itu garpunya. Kemudian kopling hidrolik, nah ini yang digunakan sekarang. Jadi ini clutch pedal diinjak, di situ ada master cylinder. Nah, dengan master cylinder ini adalah mekanisme hidrolik yang membuat tenaga kita menjadi lebih ringan ya. Dengan tenaga sedikit tapi efeknya, outputnya menjadi besar. Kemudian melalui flexible hose atau selang, kemudian masuk ke release cylinder. Nah, release cylinder ini juga sama ya, kayak master cylinder juga, jadi memperingan tenaga kita. Kemudian dari release fork itu garpu, clutch cover, tutup kopling. Nah, mekanisme penggerak kopling mekanis ini tadi sudah ya dijelaskan. Mekanisme penggerak kopling hidrolis. Nah, ini gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master cylinder yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release cylinder ya. Di master cylinder, kemudian release fork atau yang menekan langsung ke rumah kopling, kemudian melalui release cylinder. Nah, ini master cylinder kopling ya. Ini untuk menghasilkan tekanan fluida. Di situ ada reservoir tank, di situ untuk pengisian oli. Jadi harus diperhatikan ketinggian olinya, jangan sampai terlalu kosong ya. Kalau misalnya kosong ya harus diperiksa apakah ada kebocoran, dan kalau jangan terlalu penuh, takutnya nanti merusak ke cat ya. Kemudian juga silinder pembebas kopling untuk meneruskan tenaga dari master silinder mendorong release fork. Nah, ini juga komponen hidrolik yang langsung terhubung dengan garpunya ya, atau release fork. Ini bentuk release cylinder, clutch release cylinder. Nah, ini kopling otomatis ya. Untuk mobil-mobil dengan transmisi otomatis itu jenis koplingnya kopling fluida ya. Jadi beda. Kopling fluida itu berarti dengan media kalau tadi kan kopling gesek ya. Kalau ini ada kopling fluida ya. Jadi fluida ini yang memindahkan tenaga ya. Jadi di sini ada dua komponen komponen kopling fluida ya, yang namanya torque converter ya. Jadi di sini ada nomor pump impeller, ada stator, ada turbine runner. Jadi pump impeller itu terhubung dengan mesin, sedangkan turbine runner terhubung dengan transmisi otomatis ya. Jadi kalau misalnya pump impeller bergerak cepat, nanti turbine runner ikut bergerak cepat. Kalau pump impeller bergerak melambat, turbine runner ikut melambat. Itu prinsip dasarnya. Nanti dijelaskan lebih lanjut untuk materi transmisi. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Jadi kipas angin A terhubung dengan listrik, kipas angin B tidak terhubung dengan listrik. Jadi bila mana kipas angin A disetel lambat, kipas angin B ikut lambat ya, ibaratnya gigi 1. Kemudian kipas angin A kecepatan tinggi, misalnya gigi 3, maka kipas angin B itu akan lebih cepat juga ya. Jadi ini ibaratnya kipas angin A itu putaran dari mesin, kipas angin B itu yang diteruskan ke transmisi otomatis ya. Jadi yang A itu ibaratnya pump impeller, yang B itu ibaratnya turbine runner.
seperti itu. Nah, juga kalau mobil transmisi otomatis biasanya persnelengnya juga cuman ke depan dan ke belakang ya. Ada P, R, N, D, kemudian 2L gitu. P parkir, N netral, kemudian apalagi R reverse itu mundur, D itu kecepatan rendah ya. Kalau 2 itu kecepatan agak tinggi, kalau L itu untuk yang tanjakan biasanya ya. Tapi kalau persneleng yang manual itu biasanya ada gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Dan juga dari segi pedalnya juga berbeda. Jadi kalau misalnya di mobil manual itu ada kopling, ada pedal rem, ada pedal gas. Tapi kalau di mobil matic atau matic itu cuma rem dan gas saja. Kopling tetap ada tapi otomatis ya, tadi torque converter. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang kopling. Jadi prinsip daripada belajar, mungkin kalau biar lebih cepat ingat atau lebih cepat hafal ya, kalau menurut Bapak, kalian bisa tanya jawab dengan teman gitu ya. Atau membuat sendiri pertanyaan, contohnya gini. Apa fungsi dari kopling? Sebutkan macam-macam kopling, terus kelebihan dan kekurangan dari macam-macam kopling itu. Terus digunakan pada kendaraan jenis apa? Kemudian diagnosanya apa saja kerusakannya, misalnya secara visual yang dilihat ya, apakah dari suaranya pada saat dihidupkan ataupun dari rasanya, misalnya pada saat dijalankan atau diinjak misalnya koplingnya apa yang terasa. Kemudian yang kedua, pada saat praktek itu diukur komponen-komponen yang biasanya mengalami permasalahan ya. Kemudian alat ukur apa saja yang digunakan ya. Selanjutnya bagaimanakah cara mengukurnya. Kemudian kesimpulannya bagaimana, apakah sudah rusak harus diganti ataukah masih masuk di toleransi ukurannya, atau toleransinya kalau masih masuk toleransi berarti masih bisa digunakan, kalau tidak masuk berarti harus diganti ya. Atau misalnya kalau permasalahan yang sering itu misalnya ada suatu lubang setelah diukur sudah longgar gitu, nanti itu harus diganti. Kalau misalnya poros biasanya sudah mengecil berarti harus diganti. Ataupun misalnya ada yang sudah oblak ya, atau oblak tuh oleng ya, itu mungkin harus diganti. Nah, mungkin itu adalah cara mengingat atau belajar yang cepat, cara berdiskusi dengan teman atau saling bertanya atau membuat sendiri pertanyaan. Ya, mungkin itu materi dari Bapak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur di setiap akhir kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.